You had a good marriage. We were happy. Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film berjudul Hole tahun 2020. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan seorang wanita dan dua orang pria yang berada di dalam mobil yang parkir di pinggir jalan. Si wanita yang dalam keadaan mabuk tiba-tiba saja diperkusi oleh pria yang berada di bangku belakang. Lalu scene beralih di masa kini kepada seorang wanita bernama Emma. Emma sedang dalam perjalanan menggunakan taksi online menuju sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Supir taksi yang diketahui bernama Joe bertanya mengapa kau pergi ke tempat yang sangat jauh. Dan Emma mengaku pergi ke tempat itu untuk menghabiskan akhir pekan bersama suaminya. Di mana sang suami bernama Henry akan menyusulnya esok hari sambil menuliskan sesuatu di buku catatan miliknya. Singkat waktu setelah menempuh jarak yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di rumah mewah di tengah perkebunan. Joe yang sering berburu di sekitar sana mengaku baru mengetahui ada sebuah rumah yang tersembunyi. Dan sebelum pergi, Joe memaksa Emma memberikan uang tip tambahan untuknya. Your husband comes tomorrow? Yeah. Setelah Joe pergi, Emma bergegas masuk ke dalam rumah di mana rumah itu dipenuhi dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Kemudian ketika menuju ke kamar, Emma menemukan sebuah ruangan yang terkunci. Lalu Emma segera membenahi semua barang bawaannya dan seketika Emma menyadari buku catatannya telah hilang. Tidak mau ambil pusing, Emma memilih berenang namun Emma tidak menyadari ponselnya berdering. Dari sana Emma membilas dirinya dan dikejutkan dengan suara pintu yang digedor. Lantas Emma pergi mengeceknya namun tidak menemukan siapapun. Yang Emma temukan hanyalah sikat mawar disertai dengan sepucuk surat entah dari siapa. Kemudian Emma yang gabut mau ngapain, akhirnya menyetel musik dan menari sambil menikmati secangkir minuman. Yang tanpa sengaja Emma menumpahkan minumannya. Lalu ketika Emma membersihkan tumpahannya, Emma mulai menemukan sebuah kejanggalan yang membuatnya penasaran. Di mana tumpahan air itu seperti mengalir ke sebuah tempat yang berada di bawah meja. Bahkan Emma juga menemukan engsel untuk membukanya. Namun sayang Emma dikejutkan dengan ponselnya yang bergetar dan juga datangnya sebuah mobil. Ternyata yang datang adalah suaminya sendiri yaitu Henry. Dan diketahui mereka berdua berada di sana untuk merayakan hari pernikahan mereka. Namun nampaknya hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terlihat ketika Henry mengajak Emma bermesraan tapi Emma seperti tidak bergairah dan cenderung menghindarinya. Henry yang menyadari hal itu lantas masuk ke dalam rumah, sementara Emma inisiatif mengambilkan minuman untuk Emma. Sementara Emma menghabiskan minumannya di dalam toilet. Lalu Emma mulai sempoyongan karena kebanyakan minum, bahkan untuk memasukkan charger ke ponselnya saja Emma tidak sanggup. Begitupun juga dengan Henry merasakan hal yang sama. Yang akhirnya mereka tidak melakukan kegiatan apapun sebelum tidur di malam peringatan pernikahan mereka. Kemudian ketika mereka sudah terlelap, datang seorang pria yang akan kita sebut sebagai Tono. Di sana, Tono menanamkan alat di bagian belakang kupingnya Henry dan Emma. Singkat waktu keesokan paginya, Emma yang terbangun lebih dulu melihat sikat mawar dan dua cangkir kopi berada di atas meja. Bahkan Emma dikejutkan dengan dirinya yang telah berganti pakaian. Lantas Emma membangunkan Henry menanyakan itu semua kepadanya, namun Henry malah ikutan terkejut. Mr. and Mrs. Barrett. I think so, but I didn't hear go off. Melihat Emma yang ketakutan, Henry mencoba menenangkannya dan segera mengajak Emma pergi dari sana. Sesampainya di mobil, Henry baru menyadari kunci mobilnya telah hilang. Lalu sekilas mereka melihat seseorang yang sedang mengawasi mereka. Henry meminta Emma kembali masuk ke dalam rumah sementara dirinya pergi mencari tahu siapa orang itu. Di sana Emma yang ingin menelpon bantuan dikejutkan dengan suara Tono yang meminta Emma mematuhi perintahnya. Disusul dengan televisi menyala menayangkan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh mereka. Yang ternyata rumah itu dipenuhi CCTV yang selalu mengawasi Emma sejak kedatangannya.
Yang tak lama kemudian, Henry kembali dengan kondisi yang penuh dengan luka di sekujur tubuh. Situasi semakin kacau ketika Henry melihat bahwa mereka diawasi melalui CCTV. Lalu, Henry mengangkat telepon yang berdering. Tono mengatakan mereka tidak boleh meninggalkan rumah lagi dan mereka harus menuruti semua perintah darinya. Kalau mereka tidak menurutinya, maka akan ada konsekuensi yang akan mereka terima. Ketika Henry dan Emma mencari jalan keluar pergi dari sana, tiba-tiba saja semua akses keluar terkunci secara otomatis. Mereka pun mulai panik karena terkurung di rumah itu tidak dapat pergi kemanapun. Lalu Emma yang inisiatif mengambil bangku untuk memecahkan kaca jendela, tiba-tiba menjerit kesakitan seakan-akan disetrum tepat di belakang telinganya. Yang ternyata, hal itu berasal dari alat yang ditanam Tono semalam. Melihat Emma yang kesakitan, Henry pun marah dan berniat menghancurkan CCTV. Namun sayang mereka berdua kini berada di bawah kendali Tono. Hal itu membuat mereka tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya Tono. Now, go to the bedroom. Kemudian Tono menyuruh mereka berpakaian rapi dan Henry harus memperlakukan Emma dengan sebaik mungkin. Disusul dengan Tono menyuruh Emma memasak untuk Henry. Sementara Henry disuruh mengambil sebuah laptop dan saat itulah fakta tentang Emma terkuak dari sebuah folder yang berada pada laptop, di mana terdapat sebuah screenshot percakapan Emma yang berselingkuh dengan seorang pria bernama Ryan. Bahkan bukan hanya screenshot percakapannya, di sana juga terdapat video ketika Emma dan Ryan sedang menikmati surga duniawi. Mengetahui semua itu tentu saja Henry kecewa dan sakit hatinya bukan main. Namun karena Henry saat ini berada di bawah kendali Tono, mau tidak mau Henry melakukan apa yang diperintahkan oleh Tono kepada dirinya. Di mana Tono menyuruh Henry makan malam bersama dengan Emma. Dan hal itu dimanfaatkan Emma meminta maaf dan mengakui perselingkuhannya terjadi karena ketidaksengajaan. Emma juga mengaku hubungannya dengan Ryan saat ini sudah berakhir. Namun Henry yang kecewa dan takut Emma meninggalkan dirinya memilih pergi ke kamar setelah makan malam. Lalu di dalam kamar Tono menyetel video pernikahan mereka dan meminta mereka berdansa. Awalnya Henry menolak melakukannya, namun karena Tono menyalakan alat kejutnya, membuat Henry terpaksa berdansa dengan Emma. Dilanjutkan dengan Tono meminta mereka melakukan adegan... sudahlah. I love you. Henry pun dengan terpaksa melakukannya dan hal itu disaksikan oleh Tono yang menonton mereka dari monitor CCTV. Namun baru juga pemanasan Henry yang kadung kecewa menghentikan kegiatannya dan akibatnya Tono menyalakan alat kejutnya hingga membuat telinga Henry terluka. Emma pun segera mengobati lukanya Henry, disusul dengan Henry mengaku takut Emma meninggalkan dirinya demi Ryan. Dan ternyata scene di awal tadi adalah permulaan perselingkuhan Emma dengan Ryan. Emma mengaku membiarkan Ryan melakukan hal itu hingga akhirnya kebablasan. Lantas Henry mencoba memaafkan Emma dan berusaha tabah menerima kenyataan yang begitu pahit. Lalu ketika mereka lagi rebahan, Emma mendengar suara yang berasal dari luar rumah. Ternyata suara itu berasal dari Joe yang sengaja datang untuk mengembalikan buku catatan milik Emma yang tertinggal di mobilnya. Mereka berdua yang melihat kedatangan Joe berusaha memberikan kode agar Joe datang menolong mereka, yang untungnya Joe menyadarinya setelah melihat cahaya senter. Namun sayang, ketika Joe berniat datang menolongnya, tiba-tiba saja Tono datang menghentikan niat baiknya Joe. Emma yang menyadari kalau Tono sedang berada di luar, maka tidak ada orang yang sedang mengawasi mereka. Lantas Emma segera membongkar salah satu CCTV dengan sangat leluasa, di mana hal itu menandakan kalau hanya Tono lah satu-satunya orang yang memegang kendali. Lalu Emma yang teringat dengan kejanggalan yang ia alami kemarin pada meja dapur, dengan cepat membongkarnya dan mendapati sebuah lorong di bawahnya. Sehingga Emma segera masuk untuk memeriksanya yang tak lama Tono datang. Kemudian Tono menarik Emma yang berada di lorong dan segera membiusnya. Dan ketika sadar mereka sudah berada di dalam kamar dengan pakaian yang berbeda, disusul dengan melihat seorang pria yang terikat berada di ruang tengah. Penasaran, mereka pun pergi ke sana memastikan siapa pria yang terikat itu. Yang ternyata, dia adalah Ryan yang tak lain adalah selingkuhannya Emma. Hal itu membuat emosi Henry bergejolak melihat babi Nor berada di depan matanya. Lantas Henry segera mengambil pisau, namun sayang Tono menghentikan aksinya Henry.
Di sana Tono menyuruh Henry memberikan pisau kepada Emma, yang tanpa diduga Tono menginginkan Emma lah yang menewaskan Ryan. Emma yang tidak ingin melakukannya membuat Tono menyediakan pilihan dengan memberikan terapi kejut kepada Henry. Yang artinya, Emma harus memilih siapa yang akan diselamatkannya. Henry yang merupakan suaminya sendiri atau Ryan si pebinor ulung. Yang akhirnya, Emma menewaskan Ryan walaupun dengan berat hati melakukannya. Setelah kejadian itu, Henry menyuruh Emma beristirahat sambil memberikan secangkir minuman, sementara dirinya membersihkan semua kekacauan yang terjadi di ruang tengah. Namun ketika hendak meminumnya, Emma teringat dirinya tidak sadarkan diri ketika meminum minuman itu. Sadar akan adanya CCTV yang mengawasinya, Emma pun pura-pura meminumnya yang padahal dibuang. Disusul dengan Emma pura-pura tidak sadarkan diri yang membuat Tono datang menghampirinya. Setelah yakin kalau Emma tidak sadarkan diri, Tono kembali pergi entah kemana. Sementara Emma bangun dan mencari Henry dengan memanggilnya. Namun Emma teralihkan dengan terbukanya pintu yang sebelumnya terkunci. Ternyata pintu itu adalah pintu lemari sekaligus pintu rahasia, sebuah ruangan di mana ruangan itu terdapat monitor yang menampilkan semua CCTV. Lalu tanpa sengaja Emma menyentuh tombol yang menampilkan sebuah iklan dan saat itulah fakta mengejutkan terungkap. Di mana video itu adalah iklan dari penyedia jasa bernama Eden Group. Dan jasa mereka dalam memperbaiki hubungan pernikahan suatu pasangan yang hampir kandas di tengah jalan. Yang diketahui, rata-rata pengguna jasa mereka adalah suami yang ingin kendali penuh atas istrinya. Artinya Henry yang takut Emma pergi meninggalkan dirinya memilih menggunakan jasa Eden Group. Sekaligus Henry ingin mengendalikan Emma yang telah berani selingkuh dengan pria lain sejak lama. Hal itu diperkuat ketika Emma melihat kalau Henry selama ini ternyata sedang menjalankan sandiwaranya. Seketika Emma pun tidak menyangka kalau dalang semua ini adalah Henry. Kemudian Emma yang melihat Henry dan Tono sedang berjalan kembali ke dalam rumah, segera mengambil kunci mobil disusul kembali ke posisi tidak sadarkan diri tadi. Henry ditemani Tono membawa Emma ke dalam mobil untuk pulang karena mereka menganggap misinya telah usai. Di mana Emma kini berada di bawah kendalinya Henry. Namun karena kunci mobilnya berada di tangan Emma, Tono dan Henry kembali ke dalam rumah untuk mencari kunci mobil itu. Dan situasi itu pun dimanfaatkan Emma untuk kabur. Namun Emma teringat dengan alat yang tertanam di belakang telinganya, sehingga Emma mengeluarkan alat itu dengan mencongkelnya walaupun sakit. Kemudian setelah berhasil mengeluarkannya, tiba-tiba Tono datang mengejutkannya. Beruntung Emma berhasil lolos dari Tono dan segera kabur darinya. Namun Emma yang panik dan takut, akhirnya tersandung ranting kayu yang membuatnya rebahan. Yang pada akhirnya, Emma memilih menghadapi Tono dengan menghantamkan besi kepadanya. Dan Tono pun tewas seketika. Lalu Emma mengambil pengendali alat itu disusul dengan datangnya Henry, yang kali ini Emma lah yang bersandiwara. Di sana Emma mengajak Henry pulang, namun Henry yang melihat darah mengalir dari telinganya Emma, mengajak Emma kembali masuk ke dalam rumah dengan alasan mengambil barang bawaannya. Dan di sanalah Emma dan Henry baku hantam. Dengan kaki yang terluka, Emma masuk ke dalam ruangan rahasia mengambil alat pengendali milik Tono. Yang untungnya, Emma berhasil menanamkan alat itu kepada Henry. Lalu dengan sedikit sandiwara, Emma berhasil menyalakan alat itu yang membuat Henry meringis kesakitan. Kemudian Emma pergi dari sana dan tanpa sengaja bertemu dengan Joe yang sekarat di pinggir jalan. Emma pun menolong Joe dan film pun tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.